Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil program Guru Keliling belajar di hari ini bersama Fitra Julia. Sahabat, selama pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Dan RRI hadir menginisiasi program belajar di radio untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang terhambat jaringan internet dan perangkat lainnya. Maka program Guru Keliling inilah sebuah program edukasi khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. RRI juga hadir bersama Bapak, Ibu Guru, dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran di radio. Sahabat, ini dia Guru Keliling belajar di RRI. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil program Guru Keliling belajar di RRI. Hari ini Fitra Julia mempunyai kesempatan secara langsung bisa mengikuti proses belajar mengajar bersama Ibu Ratih Listianing Tiah SPD, guru kelas 8 SMP LB Semarang, dan ada juga Kakak Anissa Amelia Hafsari kelas 18 SMP LB Semarang tunanetra. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini semangat untuk belajar? Semangat. Oke. Bu Ratih, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Puisi. Nah, metode apa nanti akan diajarkan sama Kak Amel? Ya, begini Mbak Fitra dan semua pendengar. Untuk pembelajaran saat ini kita masih menggunakan braille ketika dibaca oleh siswa. Tapi ketika pembelajaran jarak jauh, kami selama ini menggunakan voice note maupun audio dan materi-materi dari YouTube yang juga disampaikan oleh guru. Saya sendiri menyampaikan apa yang disampaikan dari YouTube, jadi bukan semata-mata berdasarkan dari YouTube, tetapi memang guru memberikan materi dengan bahasanya sendiri agar bisa dimengerti oleh anak didiknya. Jadi nanti metode itu yang akan diajarkan sama Kak Amel juga? Iya. Oke, langsung aja Bu Ratih untuk memaparkan materi pelajaran hari ini, Bahasa Indonesia Puisi.
Semangat Kak Amel, selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Amel. Pagi, Bu. Oke, Mbak Amel apa kabarnya? Baik, Baik, sehat? sehat. Selama ini tetap jaga kesehatan? Iya, Tetap stay at home di rumah aja? iya. Iya, sama seperti hari-hari yang kemarin ketika kita belajar secara online, Ibu akan menyampaikan materi yang Ibu bawakan, lalu nanti Mbak Amel yang akan mempelajari seperti apa hasil akhirnya. Artinya, Mbak Amel sudah mengerti atau belum dengan materi yang Ibu sampaikan. Saat ini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang puisi. Mbak Amel senang nggak dengan puisi? Suka. Suka. Puisi itu menurut Mbak Amel indah apa enggak bahasanya? Indah. Iya. Sejak kapan Mbak Amel senang dengan puisi? Sejak SD. Sejak SD. Pernah ikut lomba nggak baca puisi? Pernah. Menang? Kalah? Menang. Menang. Pernah kalah? Pernah. Pernah. Yang namanya kita belajar, pernah mengalami lomba itu menang, pernah mengalami lomba itu kalah. Semuanya bisa menjadi pembelajaran kita dan terus tetap semangat ya Mbak Iya. Amel. Oke. Mbak Amel, sekarang kita belajar tentang puisi mulai dari pengertiannya. Pernah dengar nggak puisi itu sebenarnya apa sih? Pernah dengar? Pernah. Apa puisi itu? Kalau menurut Mbak Amel, apa ya puisi itu? Puisi itu adalah karya sastra seseorang Mm-mm. yang ditulis dengan diksi Mm-mm. dan posi tulis. Oke, iya, itu menurut Mbak Amel, boleh. Dengan bahasa yang indah itu maksudnya penyampaian seperti apa ya? Jadi gini, Mbak Amel kalau berpuisi, membuat kalimat-kalimat yang indah, karena puisi itu merupakan bentuk karya sastra yang ada ikatannya dengan irama, kemudian rima, dan bait. Jadi kalau buat puisi itu nggak asal nulis kalimat banyak dari atas sampai ke bawah. Tapi ada bait-baitnya. Misalnya dalam satu bait ada 4 kalimat. Dan begitu seterusnya. Kalau membuat puisi sendiri sudah pernah? Pernah. Pernah di acara apa Mbak Amel? Lomba antar kelas. Lomba antar kelas. Itu kapan terakhirnya? Terakhir kemarin ya kelas 7. Kemarin itu ya? Belum Iya, lama ya? belum. Dapat hadiah nggak? Ya, Dapat hadiah nggak? dapat. Dapat. Bersyukur sekali. Berarti memang benar-benar suka sama puisi ya? Iya. Yang bantuin belajar puisi siapa? Di rumah? Kakak. Kakak? Kakak juga suka puisi ya? Iya. Oke, kalau puisi itu sudah diketahui penyampaiannya merupakan kumpulan dari kalimat-kalimat yang kemudian dengan bahasa yang indah. Selain itu, Mbak Amel juga harus ngerti nih, yang namanya puisi itu bisa disampaikan untuk curahan isi hati. Contohnya, kalau kita lagi kangen banget. Kalau sudah lama banget nggak ketemu sama nenek, kakek, kalau ibu sama bapak lagi pergi jauh, terus kita ditinggal sebentar, kita kangen nggak? Kangen. Kangen. Bisa mengungkapkan rasa kangennya ke bapak sama ibu. Bisa juga merupakan pengagungan. Pengagungan itu mengagungkan ciptaan Tuhan. Itu juga bisa. Atau mungkin tentang perasaan yang kita rasakan saat ini, memandang tentang keindahan alam, atau saat kita sedang bahagia, saat kita sedang sedih, apapun perasaan yang kita sedang rasakan, bisa kita tuangkan ke dalam puisi. Enggak, betul sekali. Puisi ini nanti banyak sekali macamnya Mbak Amel. Puisi itu
ada puisi lama dan puisi modern. Nah, untuk puisi lama itu masih terikat dengan yang namanya irama, dengan bait-bait, dan sajak atau syair. Sajak atau syair itu untuk kalimat-kalimat yang keindahannya ditata sedemikian rupa, ya seperti penyair-penyair pada zaman dahulu. Jadi bahasanya begitu indah. Kalau kalimat terakhirnya misalnya u, dia akan menuliskan di kalimat keduanya u, atau bersajak ABAB. Bersajak ABAB itu misalnya gimana? Misalnya di akhirannya huruf i, nanti kalimat kedua ada huruf yang lain, tapi bergantian begitu seterusnya. Sampai di sini paham atau belum? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau nggak ada, Ibu pengen coba Mbak Amel baca puisi dan menebak ini termasuk puisi apa? Karena puisi yang tadi Ibu sebutkan adalah puisi lama, sedangkan yang sekarang itu ada puisi yang berbeda lagi Mbak Amel. Puisinya itu puisi modern atau puisi bebas. Karena di dalam puisi tersebut ada tanpa keteraturan. Artinya bebas, mau baitnya berapa, isinya kalimatnya di barisannya itu ada berapa. Jadi bisa kita maknai bahwa puisi modern atau puisi bebas itu lebih, ya apa saja yang mau ditulis bebas. Ini sekarang Ibu punya tulisan braille yang bisa dibaca oleh Mbak Amel. Coba dibaca dulu, biar semuanya dengerin suara cantiknya Mbak Amel. Ibu. Karya Prati Stian Ning. Duhai Ibu, aku sayang padamu. Ibu, yang telah melahirkanku. Membesarkanku. Aku dan menjagamu. Terus? Ibu, kasihmu sepanjang waktu. Terima kasih, Ibu. Atas cintamu. Selalu bersinar. Maku Terus? dan dalam bahagia
dan Sedihku. sedihku. I love you, Ibu. Good. Excellent. Bagus. Mbak Amel. Ini karena belajar Braille udah lama banget ya, udah nggak baca-baca ya? Iya, Jadi bacanya lagi pelan-pelan ya? iya, Setiap hari harus baca tulis di rumah, nggih? iya. Oke. Ini Ibu mau tanya dulu. Model puisi yang baru saja dibaca itu termasuk puisi lama atau puisi modern? Puisi Yang lama atau yang modern? yang lama. Iya, betul sekali. Pinter. Good. Excellent. Jadi Mbak Amel sudah mulai memahami yang namanya puisi lama. Sekali lagi Ibu jelaskan. Puisi yang masih terikat dengan irama, rima, dan bait. Ya seperti itu. Jadi setiap bait ada 4 baris. Nanti bait kedua ada 4 baris. Tergantung ketika kita membuat yang pertama, kita mau nulis dalam satu bait itu ada berapa baris. Nah, sebelum menjawab ya Amel, aku pengen tahu sampai sejauh ini masih semangat nggak belajarnya? Masih, Masih udah ngerti yang dijelasin sama Bu Ratih? sudah. Ih, puisinya tentang ibu cakep banget. Ih, bacanya. Jadi terharu aku. Memang kasih sayang ibu tuh tiada duanya. Betul Kalau sekali. bicara tentang pelajaran bahasa Indonesia, puisi, Bu Ratih, ini sejauh ini di sesi ini, Amel dari awal sampai sekarang proses mengikutinya bagaimana? Kalau dari awal sampai sekarang, alhamdulillah baik sekali. Kalau di kelas 8 ini anak-anaknya benar-benar ke seninya mantap. Jadi dari 3 siswa yang saya ajar ini, 3-tiganya seperti punya power tersendiri ya untuk puisinya, kemudian bernyanyi, ada yang punya kemampuan untuk sholawatan juga. Jadi untuk seninya luar biasa. Paling menonjol ya? Iya, Paling menonjol. Oke. Boleh deh sekali-sekali dikirimin puisi deh sama Kak Amel nih. Karena bacanya bagus banget nih. boleh nih. Nanti perlu belajar lagi nih untuk baca puisi lagi. Ya, Mbak Amel ya. Oke. Boleh deh tadi pertanyaannya dijawab. Aku sambil pengen dengerin jawabannya apa tadi. Kak Amel tadi, Bu Ratih, apa tadi? Menjelaskan apa? Tentang puisi modern dan puisi lama. Puisi lama. Kalau puisi modern itu seperti apa? Tidak tergantung dengan baris dan bait. Jadi puisi modern itu bisa disebut puisi bebas. Hebat. Satunya lagi. Selain puisi modern. Puisi lama. Nah, puisi lama itu? Puisi lama itu masih terhitung dalam bait, irama, dan prima. Oke, jago deh. Ih, tepuk tangan. Semangat belajarnya. Ih, keren banget. Itu jadi sahabat kreatif tadi di sesi pertama kita udah tahu ya pengertian dari puisi modern itu apa, puisi lama juga apa. Tadi Kak Amel juga sudah membacakan puisi dengan judul Ibu, benar ya, Bu Ratih? Iya. Dan memang sahabat kreatif, untuk sahabat kreatif yang pengen mendengarkan atau melihat siaran Guru Keliling, bisa disaksikan atau didengar ya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 siang di seluruh Pro 2 di Indonesia. Ini disiarkan secara serentak nasional, sahabat kreatif. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo, nama saya Siti Anissa, saya guru di SLB Negeri Semarang. Saya sangat menyambut positif adanya program Guru Keliling yang disiarkan melalui radio ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, termasuk proses KBM
yang biasanya di sekolah digantikan melalui PJJ via daring. Kendalanya, tidak semua siswa dapat memiliki akses untuk pembelajaran via daring. Kemudian, sekolah melakukan program home visit agar semua siswa memiliki kesempatan atau akses yang sama terhadap pembelajaran di tengah pandemi ini. Disiarkannya program guru keliling oleh RRI ini diharapkan dapat menjadi wacana belajar nuansa baru mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar secara daring, sekaligus menginspirasi masyarakat, khususnya orang tua dan sekolah, bahwasanya adanya pandemi tidak menjadi hambatan siswa untuk mendapat program pembelajaran. Belajar di rumah rasanya ya membosankan, dan tidak ada yang menemani begitu. Kangen sama bu guru, pak guru, bermain bersama teman-teman tuh. Media YouTube, audio, WN, telepon gitu. Halo, perkenalkan nama saya Indah. Saya bersekolah di SLB Negeri Semarang kelas X11. Kemarin waktu di rumah Bu Ajeng datang. Aku belajar matematika dan IPA di tempat Bu Ajeng. Waktu belajar matematika, aku diajari operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Waktu belajar IPA, aku di tempat belajar sumber energi listrik. Bu Ajeng bertanya sumber energi listrik yang aku ketahui apa aja. Lalu aku cari di YouTube. Aku senang Bu Ajeng datang ke rumah. Sudah lama aku tidak bertemu Bu Ajeng. Semoga COVID cepat pergi agar aku bisa sekolah lagi, ketemu dengan teman-teman. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Masih bersama Fitra Julia di sini, dan juga ada ibu guru kita di program guru keliling belajar di RRI, Bu Ratih Listianing Tias MPD, guru kelas 8 SMP LB Semarang, dan ada Kak Anissa Amelia Hapsari, kelas 8 18 SMP LB Semarang, tunanetra. Dan tadi di sesi pertama kita sudah belajar tentang puisi lama, dan di sesi kedua ini kita belajar apa, Bu Ratih, bisa dijelaskan? Baik, untuk pendengar semuanya, kita akan belajar meneruskan yang tadi puisi lama. Untuk kali ini kita belajar tentang puisi modern, lebih memperdalam lagi. Oke, jadi di sesi kedua ini kita ingin tahu puisi modern itu seperti apa. Kak Amel sudah siap? Siap. Siap, semangat ya belajarnya ya? Iya. Oke, monggo langsung bisa dilanjut Bu Ratih. Iya, Mbak Amel, kita tadi sudah belajar tentang puisi lama, sekarang ke puisi modern. Puisi modern tadi bisa diulang lagi yang sudah Ibu jelaskan? Puisi modern tidak tergantung dengan rima dan bait. Iya. Jadi puisi modern bisa disebut puisi bebas. Betul sekali. Yang namanya puisi bebas itu atau puisi modern memang tidak terikat. Bukan hanya tidak tergantung, tapi tidak terikat. Jadi sudah nggak ada hubungannya lagi dengan yang namanya rima, nggak ada hubungannya dengan bait. Dan kita bisa leluasa untuk berekspresi atau menyampaikan pemikiran-pemikiran kita dalam sebuah tulisan atau rangkaian kata-kata yang masih tetap indah. Kenapa indah? Karena memang puisi itu diciptakan untuk merangkai kalimat-kalimat atau kata-kata yang berbahasa indah. Jadi ketika kita bisa menyampaikan kepada orang lain, didengar oleh orang lain, kalimat-kalimatnya itu bermakna. Ya, Mbak Amel ya? Ya. Nah, sekarang Ibu akan coba contohkan yang namanya puisi modern itu seperti apa yang sudah Ibu tuliskan, karya Ibu sendiri. Nanti coba kalau Ibu baca bait per bait, nanti setelah selesai Ibu membacakan satu puisinya secara lengkap, nanti Ibu akan bacakan satu bait. Apa bedanya coba? Nanti Mbak Amel bisa menjawab ya. Oke. Sungguh indah karyamu. Karya Ratih Listianing Tias. Langit begitu cerah, indah warna-warninya.
Banyak awan berbaris seperti lukisan. Mentari menyinari dan indahnya angkasa berganti saat malam. Kedipan bintang juga senyum sang rembulan menghias cantik terhampar. Kala senja tiba, indah karya ciptamu terlihat kembali. Saat hujan telah usai, kau hadirkan pelangi, cantik di cakrawala. Aku terpesona. Aku sungguh kagum nian. Sungguh indah karya ciptamu, Tuhan. Oke, seperti itu untuk puisinya yang judulnya Sungguh Indah Karyamu. Ini ciptaan Ibu sendiri dan ini merupakan puisi modern. Sekarang kita coba baca dulu untuk yang bait pertama. Mbak Amel perhatikan. Ada 4 baris. Untuk kalimat pertama, langit begitu cerah. Indah warna-warninya. Banyak awan berbaris seperti lukisan. Bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya barisnya. Barisnya. Iya. Jadi untuk huruf terakhirnya beda-beda. Pertama nih, langit begitu cerah. Kemudian kalimat keduanya, indah warna-warninya. Huruf terakhirnya A. Yang ketiga, banyak awan berbaris. Belakangnya S. Kemudian yang terakhir, seperti lukisan. Ada akhirannya N. Jadi beda kan seperti yang tadi dibaca sebelumnya. Iya. Untuk yang sebelumnya itu, walaupun ada 4 baris dalam satu bait, tetapi rimanya ada, bunyi di akhirnya itu ada yang sama. Beda nggih? Iya. Untuk yang kedua, kita cek lagi. Mentari menyinari, huruf terakhir. Mentari menyinari, I. iya. Yang kedua nih, dan indahnya angkasa berganti saat malam. Yang terakhir, M, oke, good. Kedipan bintang dan juga senyuman sang rembulan. N. Oke. Menghias cantik terhampar. R. Iya. Ini hurufnya malah beda-beda ya dari awal sampai akhir juga. Ini tak terikat dengan sajak dan rima. Lagi, masih ada 2 lagi. Kala senja tiba. P. Kala senja tiba. Oke. Indah karya ciptamu terlihat kembali. I. Iya. Oke, selanjutnya saat hujan telah usai. Saat hujan, iya. Oke, bagus. Kau hadirkan pelangi di cakrawala. Iya, good. Itu sudah bisa. Yang terakhir, aku terpesona. Iya. Aku sungguh kagum nian. Nian, yes, betul. Sungguh indah karya ciptamu Tuhan. N. Yes, betul. Nah, ini tadi Ibu membuat di 3 bait puisi yang paling atas, itu semuanya 4 baris, 4 baris, 4 baris. Tapi di bait yang terakhir, Ibu membuat puisi dengan 3 baris di dalamnya. Jadi, beda kan antara modern dengan lama. Kalau Mbak Amel juga pernah lomba, kemudian pernah membuat puisi, pasti bisa menentukan sebenarnya aku pengen menulis dengan puisi apa ya. Jadi nanti bisa memilih sendiri.
modelnya seperti apa? Ya Mbak Amel? Iya. Siap ya, kalau nanti dari sekolah untuk lomba atau antar kelas, siap ya, semangat ya. Iya. Oke, sekarang kesimpulannya adalah puisi itu adalah salah satu karya sastra yang memang memiliki bahasa keindahan atau bahasa yang indah yang dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dengan puisi modern. Kalau puisi lama, puisi ini tidak terikat dengan bait, dengan rima atau irama. Kemudian kalau puisi modern, puisi ini bisa disebut juga puisi bebas yang karyanya tidak terikat oleh bait. Gitu Mbak Amel, sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, kita bisa akhiri pembelajaran untuk pagi hari ini. Dan Mbak Amel tetap semangat, terus belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu bisa membanggakan kedua orang tua, berprestasi dan jadi anak yang baik untuk semuanya. Oke? Oke. Amin. Alhamdulillah selesai juga belajar bahasa Indonesia. Materi pelajaran hari ini Kak Amel puisi. Kalau bicara soal belajar mengajar, Bu Ratih kalau kita boleh tahu selama pandemi COVID-19 ini guru-guru yang dilakukan pembelajaran apakah melalui home visit, datang rumah ke rumah atau dilakukan secara daring? Kalau selama ini dengan daring Mbak, secara online. Jadi kita yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak atau siswa-siswi kita. Jadi bisa dengan voice note melalui grup WhatsApp ataupun audio dan menampilkan materi dari YouTube, tapi tetap guru harus memberikan materi dengan bahasanya sendiri. Selain itu, apabila per kelas tidak bisa diajak untuk voice call misalnya, itu karena sinyal biasanya ya. Jadi saya selama ini telepon reguler iya ataupun telepon voice call-nya one by one. Jadi bahkan kadang di luar jam pembelajaran pada umumnya saat berlangsung. Karena apa? Karena mungkin kebutuhan di rumah, anak bisa memegang handphone itu baru jam berapa, kemudian kegiatan orang tua. Jadi benar-benar waktunya disesuaikan dengan anak juga. Oke, Gitu. baik. Kak Amel seneng nggak Bu Ratih bisa ketemu langsung sama Kak Amel? Senang. Seneng banget. Kangen nggak? Kangen. Kangen. Next mungkin bisa ketemu lagi ya sama Bu Ratih. Dan sahabat kreatif, itu tadi belajar mengajar ya, guru keliling untuk edisi hari ini bersama dengan Bu Ratih Listianing Tias, MPD, guru kelas 8 SMPLB Semarang, dan ada Kak Anissa Amela Hapsari, kelas 18 SMPLB Semarang tunanetra. Dan terima kasih sahabat kreatif sudah bergabung bersama kami juga, dan kita juga diajak secara langsung nih Bu Ratih proses pembelajaran hari ini. Next kita jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah kalau memang ada jodoh kita ketemu lagi. Yap, terima kasih buat Mbak Fitra dan RRI. Baik, itu tadi sahabat kreatif. Fitra sampai di sini untuk belajar di RRI Guru Keliling. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline and say no to drugs. Bye-bye. Halo, perkenalin nama saya Amel. Saya kelas 8 SLP Negeri Semarang. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Ibu, karya saya sendiri. Engkau ibuku, begitu tinggi cintamu bagiku, begitu agung kasih dan sayangmu. Ibu, terima kasih engkau telah sabar mendidikku dan menerima kekuranganku. Ibu, engkau ibuku. Panjang umur harapanku untukmu. Suksesku ingin ku bagi denganmu. Di masa depan untukmu, Ibu. Terima kasih. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling,
program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.